미치겠다. 정신 차려 이 새끼야. 빨리 도망쳐. 빨리. Halo gengs, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani hidup. Kembali lagi bersama saya Iqbal yang selalu setia menemani waktu gabut kalian. Di kesempatan kali ini saya nggak akan membahas film, melainkan sebuah drama series yang mungkin bakalan seru alurnya. Drama tersebut berjudul Blin. Fokus pada seorang detektif yang ingin menguak kebenaran atas kasus pembunuhan berantai. Namun hal itu malah menjadi bumerang buatnya dikarenakan ia kembali ingat masa lalu kelam tentang dirinya sewaktu kecil. Buat kalian yang penasaran, langsung aja simak alur ceritanya. Dan sebelum nonton, jangan lupa subscribe. Di awal adegan, kita diperlihatkan dengan beberapa anak kecil yang ingin melarikan diri dari sebuah tempat yang seperti bangunan kosong. Namun, salah seorang di antaranya yang bernama Yonjae terjatuh. Mereka panik karena takut aksi mereka akan diketahui oleh seseorang yang mereka sebut anjing gila. Salah seorang anak kemudian mencoba menyelamatkannya. Namun, beberapa saat si anjing gila muncul dengan bunyi siulan yang membuat mereka berdua gemetar. Di tempat lain, dua orang anak yang berhasil kabur terlihat sedang menyetop mobil yang lewat. Namun ia ditabrak dengan sengaja hingga tewas. Dan kemudian berakhir menjadi makanan anjing penjaga. "20 tahun setelah peristiwa tersebut, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang tampak gelisah karena merasa ada seorang yang mengikutinya di sebuah gang. Gadis tersebut bernama Ji-eun. Sementara kedua orang tuanya menunggu di rumah karena hari ini merupakan ulang tahunnya. Namun Ji-eun tak kunjung pulang, dan ternyata seseorang telah menculik dan menyekapnya di sebuah tempat. Sepuluh hari setelahnya, Ji-eun ditemukan oleh seorang nenek dalam keadaan tak bernyawa di sebuah kantong plastik. Karena anjing yang ia pelihara mengendus kantong plastik tersebut. Beberapa detektif pun datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan terlihat seorang detektif mencoba mereka ulang adegan dengan cara cosplay menjadi mayat dalam kantong plastik yang jatuh berguling ke bawah. Ia bernama Ryu Seung-jun. Anggota timnya menyebutnya orang aneh karena seringkali melakukan hal di luar nalar. Kemudian scene beralih ke kamar mayat yang dimana ayah Ji-eun merasa sangat terpukul melihat kondisi jasad sang anak yang penuh luka. Dokter forensik mengatakan pada Seung-jun bahwa pelakunya menggunakan pisau kecil dan tajam. Karena melihat sayatan pada mulut korban terlihat rapi. Mendengar hal itu, Seung-jun kemudian mengambil pisau bedah yang terletak di sana. Ia kemudian mencoba cosplay kembali, namun kali ini menjadi sang pelaku. Hal itu membuat sang dokter ketakutan dan mengatakan bahwa Seung-jun gila. Seung-jun kemudian melakukan penyelidikan dengan menanyai beberapa orang yang sempat ditemui Ji-eun di klub malam sebelum ia dibunuh. Dan ia mendapatkan informasi bahwa sebelum Ji-eun pulang, ia sempat diancam oleh seorang pria pecandu yang menggunakan pisau. Seung-jun kemudian mendatangi pria tersebut di klub malam. Dan saat ia tiba, terlihat pria itu sedang mengancam seorang gadis menggunakan pisau. Seung-jun langsung menerjangnya hingga ia jatuh. Ia terus memukuli pria tersebut dan terlihat dari raut wajahnya
Sung Jun sangat menikmati hal tersebut. Di ruang investigasi, terlihat pria tersebut dengan wajah babak belur sedang diinterogasi oleh Sung Jun. Ia mengaku pernah bertemu Ji-eun, namun ia tak pernah membunuhnya. Kemudian, anggota Sung Jun masuk mengatakan bahwa alibi sang pria telah diperiksa dan ternyata dia memang bukan pelakunya. Pria tersebut pun tertawa dan mengingatkan Sung Jun untuk berhati-hati karena ayahnya sangat kaya dan juga pamannya merupakan pengacara terkenal. Ia akan memenjarakan Sung Jun karena telah memukulinya. Sung Jun yang kesal pun mendekat dan mengatakan tepat di depan wajahnya bahwa ayahnya adalah seorang hakim Mahkamah Agung. Pria tersebut pun langsung ciut mendengarnya. Sung Jun juga mengatakan bahwa kakaknya juga merupakan seorang hakim. Kemudian di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang hakim yang sangat dihormati karena memiliki prinsip yang kuat, yang dikenal tak bisa disuap oleh apapun dan digosipkan akan menjadi ketua hakim Mahkamah Agung selanjutnya. Ia adalah Ryu Sung Hon, kakak dari Sung Jun. Di kantor polisi, Sung Jun yang sedang dimarahi oleh atasannya karena salah menangkap orang, menerima telepon dari Sung Hon. Sung Hon memintanya agar pulang ke rumah orang tua mereka untuk makan bersama. Namun, karena tak ingin datang, Sung Jun beralasan ingin menyelidiki sebuah kasus. Namun Sung Hon tetap memintanya harus pulang. Sebenarnya ia tak mau pulang karena orang tuanya selalu membanding-bandingkannya dengan sang kakak yang pintar, sementara ia hanya pembuat onar yang sering berkelahi. Bahkan setelah jadi polisi, ia juga sering menyebabkan masalah. Hal itu membuat orang tuanya sering menegur dan membanding-bandingkan ia dengan sang kakak. Setibanya di rumah, Sung Hon bertanya pada Sung Jun alasan ia menjadi polisi. Sung Jun pun tampak heran. Kemudian kita diperlihatkan pada Sung Hon yang mengeluarkan koleksi pisaunya. Dan ternyata ia hanya ingin memahat sebuah patung. Esoknya Sung Jun mendatangi orang tua Ji-eun di rumah duka untuk mencari informasi. Ayah Ji-eun mengatakan bahwa anaknya tak memiliki musuh. Namun, ketika Sung Jun membahas pisau, sang ibu ikut bicara dan menyebut sebuah nama yaitu Pak Jung. Dan ketika Sung Jun bertanya siapakah Pak Jung, sang suami tampak seakan menutupi hal tersebut. Sung Jun kemudian menyelidiki tentang ayah Ji-eun yang bernama Baek Mon Kang. Ia seorang mantan pasukan khusus dan sekarang menjalankan usaha bernama Hope Food. Ia kemudian mendatangi tempat bernama Hope Food tersebut yang ternyata dekat dengan lokasi mayat Ji-eun ditemukan. Namun staf di sana mengatakan tidak ada orang bernama Pak Jung. Saat Sung Jun bertanya pada mereka, malam hari seorang karyawan tampak mengendap-endap menelpon seseorang yang tanpa ia sadari ternyata Sung Jun telah berdiri di sana menunggunya. Ia mengecek HP pria tersebut dan melihat nama kontak Mancun di riwayat panggilan. Dan tak lama, tim kepolisian mengirimkan sebuah video yang menunjukkan bukti pembunuhan Ji-eun. Sung Jun memperlihatkan video tersebut pada pria itu. Karena tak punya pilihan lain, ia pun memberitahukan lokasi Jung Mancun pada Sung Jun. Sung Jun kemudian masuk ke dalam dan memeriksa keadaan. Namun, tiba-tiba Mancun muncul dan menyerangnya menggunakan pisau yang membuat tangannya berdarah. Namun anehnya, Sung Jun hanya tertawa melihat hal tersebut. Mereka pun akhirnya terlibat pertarungan.
Tak lama, anggota kepolisian datang dan menangkap Jung Manchun. Dan terlihat tak jauh dari sana Baek Monkang tampak kesal melihat kejadian tersebut. Kemudian para polisi serta Sung Joon terlihat pusing saat menginterogasi Jung Manchun sebab ia menyangkal semua tuduhan dan tidak mengakui hal tersebut. Ia malah meminta agar segera membawanya ke pengadilan untuk diadili. Di tempat lain, Sung Hoon terlihat memeriksa tentang kasus Jung Manchun. Tak lama, seorang staf masuk mengantarkan sebuah berkas. Berkas itu berisi permintaan sidang juri oleh Jung Manchun. Sung Hoon kemudian menandatangani berkas tersebut yang mana artinya ia menyetujui permintaan itu. Kemudian terlihat beberapa orang yang menerima undangan untuk hadir sebagai juri di persidangan Jung Manchun. 친구들이랑 재밌게 놀아. 엄마 배심 하나 걸게. Hari persidangan pun tiba. Sung Hoon yang merupakan hakim ketua tampak sedang mengundi nomor dan terpilihlah beberapa orang yang akan menjadi juri dalam persidangan. Namun, saat sidang berlangsung, Jung Manchun masih menyangkal semua tuduhan yang ia terima. Ia mengatakan bahwa ia hanya menakut-nakuti Ji-eun dikarenakan ayahnya Baek Monkang tidak membayar gaji yang seharusnya ia terima. Hakim kemudian meminta ia membuktikan bahwa memang bukan dia pelakunya. Dan tanpa diduga, dia mengatakan bahwa Sung Joon lah pelaku sebenarnya. Karena malam itu, Ji-eun lari dan bersembunyi ke dalam sebuah mobil. Manchun melihat ada seorang pria di mobil tersebut. Dan ternyata pria tersebut adalah detektif Ryu Sung Joon. 그 사람이 백사장이 딸을 죽였습니다. 영경찰서 류성준 형사. 그 사람이었어. Sementara itu di rumah, Sung Joon terlihat sedang bersiap-siap menghadiri sidang. Di depan cermin, kita kemudian melihat Sung Joon yang tampak tersenyum licik. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Mungkin beberapa hari ke depan saya akan membahas drama ini dikarenakan statusnya juga masih ongoing. Jadi jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan info dan video selanjutnya. Saya Iqbal, see you next. Bye.